Pak Ketut ini sempat punya masalah yang cukup serius dengan kesehatan ya Pak ya? Betul Pak. Iya, katanya bermasalah dengan kantong kemih ya Pak ya? Kantong kemih. Waduh, itu luar biasa tuh ya Pak, cokot-cokot sakitnya itu. Nahan kencing aja udah sakit ya Pak, ini ada batu, waduh itu luar biasa sekali Pak. Boleh diceritakan Pak gimana kisahnya Pak, biar rekan-rekan teman-teman di sini bisa juga dapat berkat Pak dari cerita Bapak ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang baik ini dan berbahagia ini. Mungkin sebelumnya saya ceritakan background saya, kerjanya di perbankan, sudah masa kerja 32 tahun Pak. Dan sampai sekarang, jadi aktivitasnya banyak duduk juga, dan banyak aktivitas yang di luar, dengan getaran yang speedboat, yang sudah 6 tahun di tempat yang baru 6 tahun ya, yang di tempat yang sekarang ini lumayan, dengan kondisi makanan yang cukup berbeda juga, kadar garamnya tinggi, yang otomatis endapan garam ini lumayan tinggi, banyak berefek ke tensi, ke endapan batu yang nantinya akan ujung-ujungnya berkristal ya, seperti itu. Karena saya sendiri dari sakitnya, kalau bagiannya sudah di perbankan, sakitnya itu sudah 10 tahun yang lalu udah sempat operasi kencing batu Pak. Jadi ada penyumbatan di kantong kemih, itu sempat kolek, itu rentan waktu 3 bulan itu 4 kali kolek, dan koleknya itu dari perutnya melilit, jadi sempat UGD, malamnya disuntik, beres lagi. Cuman ujung-ujungnya terakhir di rumah sakit operasi. Jadi waktu itu operasinya menghabiskan biaya kalau tidak salah 2010 itu 18 juta kalau tidak salah. Nah, sebutan berikutnya kalau kencing batu ini memang ya pasti ada pengenapan, wajar itu. Dan semua orang laki-laki pasti ada pengenapan, kecuali yang ibu-ibu atau cewek, karena pembuahannya besar, jarang ada yang mengidap, jadi hitungnya 2% lah yang mengidap kencing batu. Nah, kebetulan kemarin 2 tahun lalu pas COVID ini juga kambuh lagi, jadi hitungnya udah 10 tahun, jadi kambuh lagi, dan itu pun sempat terapi air karena berbagai macam obat yang herbal juga, produk yang lain belum mempan juga. Akhirnya tanggal 22 Januari kemarin sempat dikontak sama Pak Gede, kebetulan teman sejawat kerja yang tempatnya berjauhan, kita jarang-jarang kontak juga, sempat iseng mungkin dianya kontak saya ikut Zoom malamnya itu, kondisi masih sakit, ya terpaksain ikut Zoom, nggak enak juga, teman-teman pun diajak Zoom, Zoom apa ini gitu, jadi ada Zoom tentang produk BW seperti itu. Nah, besoknya ditelepon lagi paginya, tanyain keluhan sakitnya, ternyata dibawain juga, Pak Gubernur juga antusias membawain obat herbal itu, karena saya pikir herbal, ya udah coba aja, nggak apa-apa, kalau kimia saya nggak mau. Jadi herbal, tak coba di hari pertama itu apple Pak, jadi apple plus kiseki. Nah, pagi disuruh nampung, memang saya rutin nampung kencingnya itu untuk saya tes ada endapan protein nggak di lemak, di kantong, di air kencingnya itu. Memang sebelum itu sempat juga tes ISG di rumah sakit, ada batu di 2 sisi, di kantong kemih dan di kantong bukan di kantong kemih dan di saluran ginjal. Kalau di kantong yang di belakang ya kadang berisi, kadang enggak. Kalau di dompet maksudnya. Kalau ini kantongnya kantong kemih, isi batu. Jadi kemarin karena isu COVID, saya tidak berani memutuskan untuk operasi itu. Jadi datang kepada Zoom, dikasih obat ya yang tadi saya bilang sebutkan di awal itu apple dan iseki saya coba. Nah, tes besoknya masih ada terus masih keluar. Nah, coba malamnya lagi 2 apple dan iseki. Besok malamnya itu juga pagi pas jam 4 pagi ingin kencing. Nah, itu batu yang keluar itu sudah berupa macam gula pasir, karena sebelumnya saya punya batu yang sempat secara manual saya keluarkan lewat terapi air, saya minum banyak-banyak air, jadi keluar sebesar batu jagung ya, kalau Bapak Ibu tahu. Jadi yang pada saat ketika saya sudah mengkonsumsi apple dan kiseki, di situ sudah keluarnya itu berupa semacam macam gula pasir ya, yang masih
keluarnya berupa keruh tidak sampai menimbulkan keluar Jadi darah batunya luruh ya Pak ya? Iya betul Jadi Pak. jadi halus ya? Halus dan tidak ada keluhan dan darah pun tidak keluar gitu. Darah dan rasa ringan jadi. Nah ada keluhan yang lain juga sempat karena minum obat itu ada keluhan yang lain muncul, yaitu ada semutan di pinggang kanan dan pinggang kiri di belakang. Jadi saya agak susah tidur, jadi nggak bisa berdiri juga enggak, tidur juga susah. Badan terasa ini apa efek obat ini, dan tak paksain, tak telepon Pak Gedenya lagi, disarankan untuk minum lagi itu. Jadi baik pagi, siang, malam pun 3 kali kan nggak masalah. Saya pikir nggak overdosis nih, herbal nggak masalah gitu, bilang gitu sama beliaunya. Kita coba, langsung kita bawain tidur, besoknya plong lagi. Sekarang setiap harinya saya rutin konsumsi apple, kadang juga biogol ya. Biogol itu memang sih ada rasa-rasa stamina yang bagus, yang dari sisi kekuatan tubuh dan rasa lapar juga hilang ya, masih bisa bertahan. Kadang saya ngikutin Zoom itu nggak jam-jam pagi sampai sore pun nggak makan, nggak masalah, masih kuat fisik saya gitu. Stamina oke banget Pak ya? Stamina oke banget. Kebetulan saya juga seminggu sekali pulang, jadi ngecasnya di rumah seminggu itu pun kalau ada mood, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi setelah saya baca-baca kadar kandungan dari setiap produk yang kebetulan saya juga di awal ikut member langsung, karena itu kalau member platinum kita kalau nggak salah 23 sekian lah, 22 sekian. Jadi dapat produk, ada Apple, ada PCP, ada Biomel, ada Biogol, ada juga yang Rogenik segala macam, dibawain sama Pak Gede berkumpul. Ya syukur ya, saya bisa waktu berjalan ini ada 8 orang yang saya tester. Macam mereka itu maaf ya, kelinci percobaan, berbagai macam keluhan, termasuk anak dan istri saya juga tester Pak. Jadi anak dan istri sudah lumayan bagus kondisinya, lahap makannya juga bagus. Yang sebelumnya makannya sarimi aja udah berubah menjadi makan yang lahap gitu. Nah kebetulan juga di Nusa banyak, anaknya satpam, kebetulan saya di sini kepala capem ya, pasti itu ada satpam yang anaknya panas dingin mendadak malamnya itu karena kita ya yang di Nusa itu nyebrangnya malam kan, ada dokter anak juga di sini Pak. Jadi ya tak tawarin, tak kasih ya ikut beramal lah, kasih PCP walaupun itu harganya kalau boxnya sudah tahu ya juta 1 juta sekian gitu. Ya udah semacam kita beramal, ternyata ada perubahan. Besoknya datanya ada perubahan, ternyata nggak jadi nyebrang ke Bali, anaknya udah pulih sekarang gitu. Masih luar biasa ya Pak Ketua. Jadi berkat buat orang ya, sendiri dapat berkat ya, orang lain juga jadi berkat juga ya. Betul ya Pak, luar biasa sekali. Ada juga yang lain yang ada keluhan tensi dan denyut jantung yang agak melemah. Kemarin juga saya tawarkan, pertama awalnya 2, selanjutnya dia beli per biji karena kondisi pandemi COVID. Jadi kemarin ketiga coba 1 kali sudah ada perubahan. Tergantung, jadi setelah saya analisis ternyata setiap tubuh atau orang itu beda-beda dia respon terhadap obat itu. Ada yang merasa ngilu 3 kali, ada yang nggak mau dikasih lagi, ada yang memang 1 kali diminum langsung respon cepat seperti itu. Ya, betul. Jadi seperti itu. Ya berterima kasih terhadap Pak Gede yang sempat ingat, karena saya jarang ketemu, yang jauh di sana masih ingat telepon, syukur ya. Karena saya juga stres sebenarnya, karena obat apa saya pakai sudah nggak mempan, karena sebelumnya sering batugin sama aqua gelas yang paling gede itu harus saya minum habis 4 botol Pak sekalian. Waduh, harus biar bisa kencing terus ya. Biar bisa kencing, nggak pakai pampers, karena saya dulu pengalaman 10 tahun yang lalu setahun saya pakai pampers Pak, habis uang saya untuk beli pampers. Iya betul, harganya lumayan itu. Lumayan. Kalau sekarang syukur ya, jadi anak-anak saya juga bisa menjaga walaupun saya jauh, dia pasti jamin mereka itu sehat. Istri, teman-teman banyak, juga mungkin ada yang di Zoom ini ikut, seorang
dokter mungkin, dia coba tes kerjanya, dia punya ada keluhan batuk setelah vaksin booster, Pak. Oh, oke. Ya, saya saranin juga Kiseki sama Apple. Kebetulan kemarin ada keluhan mah juga. Keluhan mahnya kemarin baru ada info bahwa bioimplapia ya. Ya setelah sebut masalah. Jadi kebetulan saya bawa mungkin hari ini atau hari berikutnya saya mungkin bisa bawa karena hari Minggu saya baru bisa pulang ke rumah. Itu, Yes. Pak. Luar biasa Pak Ketut. Wah, terima kasih. Saya yang dengar ceritanya juga happy sekali ya. Iya. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau saya bisa simpulkan ya, moral of the story ya. Yeah. Jadi berkah dari kisah Pak Ketut ini itu satu, saya investasi yang pertama ya, investasi kesehatan itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau kita sakit, masuk rumah sakit, harus sampai operasi, waduh itu biayanya besar sekali ya. Dan itu baru ngomong operasinya ya. Belum kita ngomong rasa sakitnya, rasa nggak enaknya. Wah itu tuh mau dibayar pakai harga berapa Bapak Ibu sekalian. Pipis sampai berdarah tuh, aduh itu sesuatu yang saya yang dengar ceritanya aja ngilu. Gimana yang ngalamin sendiri ya. Jadi itu ya yang pertama, investasi kesehatan itu penting sekali, terutama di dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kalau ada yang hal bagus, ada informasi bagus yang kita tahu, jangan disimpan sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita perlu share ke orang lain, karena kita nggak tahu. Mungkin juga dia punya masalah kesehatan dan bisa terbantu dengan produk-produk suplemen yang ada di perusahaan BGS ini ya. Kalau Pak Gede nggak share ke Pak Ketut, aduh, mungkin Pak sampai sekarang masih ini ya, menderita sekali Pak ya hidupnya ya. Betul sekali. Oke, thank you Pak Ketut untuk sharingnya. Dan Bapak Ibu sekalian mungkin dari tadi sudah dengar ya, ada ngomong Kiseki,